Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Terutama setelah kematian Cahya Renza yang tidak terduga, dia menjadi lebih pendiam, dan bahkan mulai makan dengan cepat dan menjadi orang awam di rumah. Tetapi sekarang, semua orang dapat melihat bahwa Lina Hadid benar-benar lega. Orang tuanya, Juna Hadid ingat bahwa Lina Hadid akan pergi ke Jakarta. Jadi dia bertanya, "Lina, berapa lama kamu berencana untuk tinggal di Jakarta kali ini?" Lina Hadid berpikir sejenak dan berkata, "Ayah, berapa lama aku akan tinggal? Aku tidak tahu sekarang, tinggal dan lihat saja." Juna Hadid bertanya lagi, "Siapa yang akan menemanimu?" Lina Hadid berkata, "Jeffy dan Ayu bersamaku." Juna Hadid kemudian mengangguk, rumah tua di Jakarta telah dirawat dengan sangat baik. "Kamu belum pernah ke sana selama bertahun-tahun. Kamu bisa tinggal di sana selama beberapa hari. Jika ibumu dan aku baik-baik saja, kita juga akan pergi ke Jakarta dalam 2 hari. Tinggal selama beberapa hari, di sini terlalu kering di musim dingin. Ibumu mengatakan bahwa dia ingin pergi ke Jakarta juga selama beberapa hari." Ketika seluruh keluarga Hadif bersenang-senang, Zain Sucipyo baru saja mengemasi barang bawaannya dan akan berangkat ke Australia. Apa yang terjadi kali ini membuatnya sangat pasif, dan tuan tua itu menjelaskan bahwa dia menghindari sorotan untuk sementara, dan dia hanya bisa melakukannya dengan jujur. Sebelum pergi, dia menelepon Jeffy Sucipto dan bertanya, "Jeffy, kamu dan adikmu, datanglah ke ruang kerjaku. Ada hal yang ingin kubicarakan dengan kalian." Jeffy Sucipto yang sangat sibuk sehingga dia berkata, "Ayah, baik kita akan pergi." Setelah berbicara, dia menutup telepon dan berkata kepada Ayu Sucipto, "Ayu, ayah menyuruh kita pergi ke ruang kerjanya. Ayo." Ayu Sucipto yang masih marah atas perselingkuhan ayahnya, berkata dengan marah, "Pergilah sendiri, aku tidak ingin melihatnya." Ayu Sucipto sendiri masih akan merasa sulit untuk menerima bahwa ayahnya mengkhianati ibunya dan memiliki anak perempuan haram yang hanya 1 tahun lebih muda darinya, jadi dia sangat enggan untuk melihat Zain Sucipto saat ini. Jeffy dengan putus asa membujuk, "Ayu, kamu jangan gini dong. Dalam urusan antara orang tua, kita adalah anak-anak, jadi kita tidak boleh ikut campur dalam masalah orang tua terlalu banyak. Kamu tidak bisa begitu saja menghindari ayah kita karena kesalahan yang dilakukan ayah kita lebih dari 20 tahun yang lalu bersama wanita." Ayu Sucipto kemudian memandang kakaknya dan berkata dengan serius, "Kak, aku tidak ingin memutuskan hubungan dengannya, tetapi aku tidak ingin melihatnya sekarang. Pergi dan lihat dia sendiri." Sementara itu Jeffy masih bertanya dengan canggung, "Kalau begitu aku akan bertemu ayah sebentar lagi. Jika ayah bertanya tentangmu, apa yang akan aku katakan?" Ayu Sucipto berkata tanpa ragu-ragu, "Kalau begitu katakan langsung padanya, aku belum ingin melihatnya." Melihat bahwa Ayu Sucipto tidak bercanda, Jeffy Sucipto menghela nafas tak berdaya dan berkata, "Baiklah, biarkan aku pergi dulu." Segera, Jeffy berdiri dan keluar dari ruang kerja Ayu Sucipto. Villa keluarga Sucipto meliputi area yang luas, dan keseluruhannya lebih seperti kastil. Meski keluarga tinggal bersama, mereka tinggal di area villa yang berbeda. Jeffy Sucipto turun ke ruang kerja ayahnya Zain Sucipto.
Setelah mengetuk pintu dan masuk, dia melihat Zain Sucipto dengan wajah sedih dan murung, seolah-olah dia tiba-tiba berusia 100 tahun. Melihat Jeffy Sucipto masuk, Zain bertanya dengan heran, "Di mana saudara perempuanmu?" Jeffy mendengar itu merasa bingung dan akhirnya berkata dengan canggung, "Anu ayah. Ayu sedikit." Zain Sucipto tersenyum masam dan bertanya, "Ayu pasti sangat marah padaku kan?" Jeffy yang berada di depannya, mencibir dan berkata, "Iya ayah. Dia hanya sedang marah. Tapi nanti dia akan baik-baik saja kok, dan mau bertemu denganmu lagi." Zain Sucipto menghela napas, "Hei, bagaimanapun juga, aku mengecewakan ibumu, kamu dan adikmu." Jeffy mendengar itu buru-buru berkata, "Ayah, jangan katakan itu. Bukankah kita tahu bahwa tidak ada yang benar atau salah tentang perasaan, dan kamu tidak perlu terlalu menyalahkan diri sendiri?" Zain Sucipto melambaikan tangannya, "Tidak ada yang benar atau salah tentang siapa yang kamu suka dan yang tidak kamu suka, tapi setelah menikah, kamu benar-benar harus bertanggung jawab atas pernikahan dan pasanganmu. Ini karena aku tidak melakukannya dengan benar. Mengetahui bahwa adikmu marah kepadaku itu tidak apa-apa." Setelah berbicara, dia berkata lagi, "Jeffy, aku memanggilmu ke sini, terutama untuk memberitahu kamu sesuatu. Kakekmu memintaku pergi ke Australia untuk menghindari paparazzi. Aku akan pergi malam ini. Aku mungkin tidak dapat kembali dalam waktu singkat." "Pergi ke Australia?" Jeffy Sucipto bertanya dengan heran, "Ayah, apa maksud kakek minta ayah pergi ke Australia saat ini?" "Ayah jangan pergi dengan terburu-buru. Kalaupun ini banyak masalah, tidak perlu ke Australia kan?" Zain Sucipto tersenyum pahit, "Insiden ini adalah skandal antara aku dan kakekmu. Kakekmu memintaku untuk pergi ke Australia. Secara alami, dia menganggapku sebagai dalang di balik ini semua dan juga memintaku untuk mengalihkan perhatian media." Kemudian setelah menghela nafas sejenak, Zain Sucipto melanjutkan kata-katanya, "Setelah aku pergi, mereka pasti akan membocorkan berita bahwa aku kabur sepanjang malam ke media, dan media pasti akan fokus padaku saat itu." Mendengar itu Jeffy Sucipto langsung syok. Dia kemudian berkata dengan marah, "Ayah, kakek bukannya sangat keterlaluan ya dalam masalah ini? Kenapa dia harus melakukan itu? Kenapa dia tega mengirimmu ke Australia? Dia mengkhianati Raya Sucipto. Jika benar-benar rusak, dia adalah rubah tua yang bisa mengkhianati cucunya. Dan karena waktunya tidak tepat untuk menemukan solusi untuk krisis yang segera terjadi, tetapi dia juga tega membuang ayah sebagai target. Ini semua nggak adil ayah." Zain Sucipto melambaikan tangannya dan berkata dengan serius, "Kata-kata seperti itu, jika kamu membicarakannya di sini masih tidak apa-apa, tapi jangan sekali-sekali kamu berani membicarakannya ketika kamu meninggalkan ruangan ini. Temperamen kakekmu memang seperti ini, kamu harus memahami dan berhati-hati di masa depan ya." Di matanya, dia harus lebih dulu menjaga kepentingan pribadinya dalam segala hal. Dalam menghadapi kepentingan pribadi, tidak ada yang tidak bisa dikorbankan. Dia bisa menjual Raya Sucipto ke pasukan bela diri Jepang hari ini. Siapa yang tahu jika dia akan menjual salah satu dari kami ke kelompok kepentingan tertentu besok? Jadi saat kamu di sisinya, ingat 5 kata, rekanmu adalah musuhmu, seperti harimau. Jeffy Sucipto mengangguk dengan lembut. Zain Sucipto lalu berkata serius, "Ngomong-ngomong, Jeffy, setelah aku pergi, selama periode waktu ini, kamu dan Ayu tolong lebih sering menemani ibumu, dan juga membantuku untuk meminta maaf padanya, mengatakan beberapa hal baik lagi, dan berusaha mengatasi masalah ini dengan cara kaku membantu ayah lebih memperhatikan ibumu, melihat apa yang dia lakukan, kemana dia pergi, siapa yang dia temui, dan beritahu aku ya nak." Setelah berbicara, dia dengan cepat menjelaskan, "Jangan terlalu banyak berpikir. Aku tidak bermaksud memaksamu membantu ayah untuk memantau ibumu. Alasan utamanya adalah aku ingin mencoba menyelamatkan pernikahanku dengan ibumu,
jadi aku harus meminta bantuanmu. Jadilah orang yang ayah percaya. Jeffy kemudian mengangguk. Ayah, aku mengerti, jangan khawatir. Setelah selesai berbicara, dia buru-buru berkata, ngomong-ngomong, ibu bilang aku akan pergi ke Jakarta besok, dan Ayu dan aku juga akan pergi. Pergi ke Jakarta? Kenapa? Zain Sucipto bertanya, untuk apa ibumu pergi ke Jakarta? Kenapa harus besok? Kami baru saja bertengkar. Kenapa dia melakukan itu? Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye.